Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Markas 88,0 FM dan fanpage Sekretariat MUI Kabupaten Kampar. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita semua rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan keimanan sehingga dapat kita melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan pada akhirnya kita termasuk hamba-Nya yang bertakwa. Salawat dan salam lalu kita kirimkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kepada beliau dapat melembutkan hati kita sehingga selalu mengikuti sunnah-sunnahnya yang mengantarkan kita kepada umatnya yang akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Markas 88,0 FM dan Sekretariat MUI Kabupaten Kampar, pada pagi berbahagia ini kegiatan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kampar dalam sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang dalam hal ini kita akan ke tema tentang Fatwa MUI nomor 2 Munas ke-7 MUI 2005 tentang perdukunan atau kahana dan peramalan i'rafah. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik, beliau ini adalah Dr. Adinata MA, merupakan satu komisi fatwa MUI Kabupaten Kampar. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak kita saksikan praktek perdukunan dan praktek peramalan di masyarakat kita, serta semakin banyaknya maraknya tayangan media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga ini dapat membingungkan kita atau meresahkan masyarakat kita. Baik, hal ini akan dikupas tuntas oleh Ustaz kita yang akan dijabarkan oleh Ustaz kita mengenai kahana atau perdukunan dan i'rafah atau peramalan. Baik Ustaz, langsung saja kepada Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar, pemirsa media sosial, Facebook dan lain-lain, mainstream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat rahmat yang kita rasakan hingga detik ini, sehingga kita dapat insya Allah menyampaikan dan mensosialisasikan salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang saat ini khusus tentang perdukunan atau kahana dan peramalan atau i'rafah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling kita cintai dan paling kita rindukan untuk berjumpa dengannya. Karena beliaulah yang telah berjihad, beliaulah yang telah berhijrah, menghabiskan masa hidupnya dalam menyampaikan nikmat agung ini. Dan sehingga
kita di sini dan saat ini, dan insya Allah sampai akhir hayat kita menikmati indahnya kehidupan dalam bimbingan Islam yang beliau bawa. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk beritiba dengan sunnah-sunnahnya, mengikuti semua yang datang dari beliau sejauh kemampuan kita. Dan sebagai bukti rasa cinta dan rindu kita, hendaklah kita sering-sering bersolawat kepada beliau, karena solawat itu akan kembali manfaatnya kepada kita yang bersolawat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Zainal yang telah memberikan kesempatan, dan juga kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada saya untuk menyampaikan fatwa Majelis Ulama tentang perdukunan atau kahana dan peramalan ini. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat bagi semua orang yang mendengar, menjadi amal jariah yang bisa kita nikmati di akhirat kelak. Amin. Baik, kita mulai saja. Fatwa ini tercatat dengan nomor 2, Munas 7 MUI 6 2005 atau bulan Juni 2005. Jadi memang sudah lama sekali fatwa ini dimunculkan, dilahirkan oleh Majelis Ulama. Ini menunjukkan betapa sebelum tahun dari 2005 ini atau menjelang tahun itu, betapa maraknya di negara kita ini, di tengah masyarakat kita, praktek keperdukunan dan peramalan. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi agama kita, bagi masyarakat kita. Karena ini terkait dengan masalah akidah. Dan ini juga tidak terlepas perkara perdukunan ini ada di wilayah Kampar ini. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama menganggap sangat penting untuk memberikan fatwa agar masyarakat tahu, masyarakat sadar, jangan lagi percaya kepada praktek perdukunan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang sangat penting. Karena masih banyak di tengah masyarakat mereka berobat, pergi ke dukun. Nah, walaupun mungkin peramalan itu tidak begitu banyak, tapi yang berobat ke dukun itu sangat banyak. Kadang sudah capek berobat ke dokter, Allah belum berikan kesembuhan. Akhirnya ke dukunlah menjadi alternatif. Nah, ini sangat berbahaya. Walaupun umpamanya ketika berobat ke dukun itu sehat, tapi akidah kita sudah rusak. Jauh lebih penting menjaga kelurusan akidah dibandingkan dengan menjaga kesehatan tadi. Kesehatan itu, kesembuhan itu semata-mata dari Allah. Nah, banyak cara yang halal yang bisa kita tempuh. Melalui pengobatan dokter, melalui tibbun nabawi. Maka kenapa perlu kepada perdukunan? Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali dan kita sayangkan. Maka Majelis Ulama bertanggung jawab dalam memberikan fatwa, mensosialisasikan, menyampaikan agar di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam tak ada lagi yang jatuh ke dalam musibah perdukunan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana fatwanya. Dalam fatwa Majelis Ulama itu ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, ada hal-hal yang menjadi dasar atau mengingat. Dan yang ketiga, berupa penetapan seperti apa hasil dari pertimbangan tadi, dari dasar-dasar yang ada dalam agama tadi, lalu seperti apa hasil fatwa yang dilahirkan oleh Majelis Ulama itu. Ini akan kita coba lihat ketiga hal ini. Yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan fatwa ini muncul? Ada 3 pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Ulama. Yang pertama, bahwa semakin banyaknya praktek perdukunan atau kahana dan juga peramalan di tengah-tengah masyarakat.
Serta semakin maraknya tayangan-tayangan di media massa, televisi. Nah, ini sangat luar biasa, Ustaz. Televisi-televisi yang menampilkan film-film, sinetron-sinetron, itu banyak yang secara tak langsung mengajarkan praktek pendukunan. Bahkan dalam skenario ceritanya itu, yang sang dukun malah menjadi pemenang. Tapi kalau seandainya ingin menjelaskan bagaimana bahayanya pendukunan, barangkali ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini malah seolah-olah mendidik, membenarkan praktek pendukunan dan peramalan. Ini yang sangat bahaya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa hal tersebut itu telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik. Sebagian masyarakat yang menyadari bahayanya ini, yang memiliki akidah yang lurus, tentu akan sangat-sangat khawatir dan merasa resah. Nah, jangan-jangan ini akan merusak akidah anak-anak mereka, masyarakat mereka, padahal mereka tahu. Sementara mereka tidak punya lembaga secara pribadi, tentu tidak punya lembaga untuk mencegah ini. Maka yang paling tepat adalah lembaga majelis ulama untuk mengeluarkan fatwa sehingga masyarakat bisa paham betapa bahayanya syirik itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindarkan masyarakat dari aktivitas yang dapat membawa kemusyrikan. Sehingga majelis ulama memandang perlu menetapkan fatwa tentang pendukunan ini, yaitu kahana. Bisa dalam hadis orang disebut dengan kahin. Man ata kahinan aw arrafan. Kan begitu, siapa yang mendatangi dukun walaupun untuk berobat. Nah, niatnya baik untuk mendapatkan kesembuhan. Ini juga tidak boleh. Itulah 3 pertimbangan kenapa fatwa ulama ini muncul. Nah, adapun dasar-dasar atau pijakan yang di sini dicantumkan dalam diktum mengingat dari fatwa ini adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang secara jelas dan terang itu melarang perbuatan syirik. Jadi perdukunan itu merupakan bagian daripada perbuatan syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena meminta bantuan kepada selain Allah. Berobat kepada sang dukun bekerja sama dengan jin, berarti dia meminta bantuan kepada selain Allah. Ini jelas diharamkan. Nah, dan itu adalah bagian yang nyata daripada syirik, menyekutukan Allah. Apa dasarnya? Yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Nah, ini sangat jelas sekali. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni selain daripada dosa itu. Dan siapa yang telah menyekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat isman azimah. Dia telah melakukan dosa. Dosa ini disifati pula dengan azim. Azim itu sesuatu yang agung, sifat yang sangat tinggi keagungannya. Berarti inilah dosa yang paling besar. Isman azimah. Dan Allah tidak akan mengampuni. Nah, sejalan dengan ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan mengampuni selain itu bagi yang Allah kehendaki. Dan siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini yang sesuatu yang sangat mengerikan. Sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, inilah ayat yang begitu tegas dan terang dan mengerikan kita. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah,
itulah musibah yang sebenarnya. Kita ini hidup di dunia ini adalah dalam rangka diuji. Di akhirat nanti kita dihisab. Semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya tak mungkin kita selamat kecuali dengan ampunan Allah. Maka ampunan Allah inilah yang mati-matian kita cari dalam kehidupan dunia. Semua Allah ampuni kecuali dosa syirik. Lalu bagaimana dengan orang yang dia melakukan perbuatan syirik tapi dia sempat bertaubat? Nah, ini tetap diampuni. Jadi Allah itu Maha Pengampun, semua dosa diampuni dengan syarat pelakunya bertobat sebelum dia meninggal dunia. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka dosa syirik tidak akan diampuni. Begitu besar bahayanya dosa syirik ini. Ini diantara ayatnya. Kemudian ayat berikutnya yang juga terkait dengan praktek perdukunan dan Eropah ini, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ini lebih tepatnya terkait dengan Arafah, meramal. Nah, peramalan. Meramal itu berarti menyatakan, mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Padahal yang tahu apa yang terjadi 1 detik, 1 menit ke depan, persisnya hanya Allah saja. Tak ada yang lain. Maka di sini katakan Muhammad, tak ada seorang pun di langit dan di bumi. Berarti di semua tempat. Di langit ada malaikat, di bumi ada manusia, ada jin, ada hewan. Tak satu pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan masa depan adalah perkara yang gaib. Lalu kenapa orang-orang dukun itu berani mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Ini jelas sudah menyamai perbuatan Allah. Nah, apapun yang menyamai perbuatan Allah berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nauzubillah. Maka di sini ayat ini jelas sekali menentang segala bentuk peramalan. Nah, kecuali kalau ada informasi dari Nabi, apa yang akan terjadi pada masa akan datang itu bukan ramalan. Jadi kalau Rasul mengatakan umpamanya di akhir zaman nanti terjadi tanda-tanda begini-begini, turunnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, terjadi dabbah, matahari terbit dari barat, itu bukan ramalan, tapi itu informasi. Jangan sampai ada menjadikan itu dalil bahwa Nabi meramal, tidak. Itu bukan ramalan, tapi informasi dari Allah melalui Rasulnya. Jadi tidak tepat dikatakan ini sebagai ramalan. Oh, kadangkala apa yang disampaikan oleh sang dukun dari ramalan itu juga betul. Ini kadang menjadi masalah juga. Nah, iya, ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Di antara penjelasannya itu, dahulu jin itu kan bersama dengan malaikat, iblis itu. Nah, iblis itu kalau kita lihat salah satu tafsir disebut makhluk Allah yang paling taat. Paling taat. Bahkan di antara sekian banyak malaikat, dia sangat dihormati, disegani, dia makhluk yang paling taat. Ketaatannya itu melebihi ketaatan malaikat. Sehingga sebelum Adam diciptakan, dia boleh bersama malaikat mengetahui informasi-informasi langit. Itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah perintahkan seluruh malaikat yang dalam komunitas itu juga ada jin untuk tunduk, bersujud atau menghormati Adam. Maka jin pun, iblis pun tidak mau. Dia menganggap penciptaan dirinya lebih mulia daripada Adam. Disitulah dia tidak lagi dibenarkan menerima informasi-informasi gaib. Setiap ada jin ataupun iblis berusaha untuk mencuri-curi informasi dari langit,
maka dia akan disembur dengan semburan api. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir pun juga disebutkan, setiap jin itu yang berusaha untuk mencuri-curi informasi dari langit, ketika dia dapatkan, dia akan langsung turun menemui jin-jin lain. Tapi jin yang berhasil mendapatkan informasi itu, dia akan disembur dengan semburan api dan dia pasti mati di situ. Tapi informasi sudah terlanjur diberikan kepada yang lain. Nah, di situ informasi yang dibawa oleh jin ini, yang berasal dari langit itu adalah informasi yang benar. Tetapi sampai dia bawa, diolah. Kira-kira seperti itu. Satu informasi jadi 10. Maka di antara yang 10 itu satu yang benar, 9-nya dusta. Nah, kadang-kala ini yang terjadi. Ketika ada informasi dari peramal, dari dukun betul, bisa jadi itu informasi yang satu. Akhirnya orang percaya. Nah, itulah kalau informasi dari dukun yang bersumber dari informasi jin atau iblis. Nah, maka di sini Allah tegaskan, la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaibah. Tak ada satupun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib, illallah, kecuali hanya Allah. Nah, ini untuk menyangkal praktek peramalan. Begitu juga ayat yang ke-65 surat An-Naml. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah mafatih, kunci-kunci al-ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan apapun yang taskut, terjatuh, gugur berupa satu lembar daun pun, maka disebut nakiro di sini tak menunjukkan satu lembar daun apapun yang ada di permukaan bumi ini jatuh dari pohonnya ke tanah, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Nah, kalau di awalnya apa saja yang ada di di daratan, bahri, di lautan, begitu gelapnya lautan itu, betapa dalamnya, tak banyak yang bisa dijangkau oleh manusia dari dasar lautan itu, begitu gelapnya. Nah, itu semuanya Allah tahu. Subhanallah. Wala habbatin fi zulumatil ardh. Dan tidak pula satu habbah, biji yang sangat kecil sekalipun, jatuh di kegelapan malam, di kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan illa fi kitabim mubin. Semua sudah tercatat di dalam kitab yang nyata. Maksudnya di sini adalah Lauhul Mahfuz. Nah, apa hubungannya dengan perdukunan dan Eropa? Nah, di sini adalah semua perkara yang gaib itu tak ada yang tahu kecuali Allah saja. Bahkan malaikat pun juga tidak tahu kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Nah, begitu perkara gaib itu adalah rahasia Allah. Apalagi terkait dengan kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Nah, itu jelas perkara gaib. Dengan ada yang mengatakan hari kiamat itu terjadi sebelum tahun 1500, akan ada kan? Memang kan para ulama, tapi ijtihad mereka. Tapi mereka tidak menyatakan mesti terjadi tahun itu. Hanya sebetulnya seperti Ibnu Hajar, Imam Suyuti yang memperkirakan berdasarkan hadis kiamat terjadi tahun sekian-sekian itu adalah saya melihat itu sebagai pemahaman mereka terhadap hadis, bukan memprediksi. Karena hadisnya menyebutkan seperti itu, nah kira-kira pemahamannya seperti itu. Nah, jadi kiamat hanya Allah yang tahu. Jibril pernah bertanya kepada Nabi Isa, jawab Jibril, mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Saya yang engkau tanya Jibril tidak lebih tahu daripada engkau bertanya. Pertanyaan sama ditujukan juga kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu juga jawabannya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nah, itu perkara gaib. Jadi semua yang bersifat gaib itu
itu hanya Allah saja yang tahu. Nah, akidah inilah yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam. Dan sampai ada yang mengatakan ada selain Allah yang tahu perkara gaib, perkara masa depan. Nah, kalaupun ada orang berobat kepada sang dukun, mempercayai peramal, itu adalah karena kebodohannya dan itu harus bertobat. Tidak boleh dibiarkan. Allah pasti menerima tobatnya dengan tobat nasuha. Kemudian dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaibi, yang mengetahui perkara yang gaib, fala yuzhiru, dan dia tidak akan membukakan rahasia ala ghaibihi, perkara yang gaib itu, ahada, kepada siapapun. Nah, ini adalah poin dari kalimat dalam ayat ini. Hanya Allah yang tahu perkara yang gaib dan dia tidak akan bukakan perkara yang gaib itu kepada siapapun. Tapi ada pengecualian. Illa man irtada min rasul. Kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki dari para rasul. Jadi hanya rasul yang tahu perkara yang gaib. Abu Bakar, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah, tidak tahu perkara gaib. Nah, Umar tidak tahu perkara yang gaib. Nah, Utsman pun juga begitu. Yang tahu hanya Rasul. Lalu apa haknya orang sekarang dia sebagai dukun, peramal, mengatakan tahu tentang perkara yang gaib? Apakah lebih hebat daripada Abu Bakar? Nah, ini suatu kebodohan. Apakah lebih hebat daripada Umar? Tidak mungkin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 sahabat orang yang lain itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah peramal-peramal itu sudah dijamin masuk surga? Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau dijamin masuk neraka itu lebih dekat. Nah, sebab dia telah nyata-nyata menyekutukan Allah dan menyesatkan orang, mengajak orang untuk menyekutukan Allah. Nah, ini. Jadi alimul ghaibi, Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak akan menyatakan perkara yang gaib itu kepada siapapun, termasuk dukun, kecuali hanya kepada Rasul. Nah, ini jelas menentang semua praktek Eropa ya. Dan banyak sekali termasuk ayat di dalam surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya lah terdapatnya pengetahuan tentang as-sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, wa yunazzilul ghaitsa, kemudian di mana akan diturunkan hujan atau menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya di sisi Allah lah ilmu tentang arham, janin yang ada di dalam kandungan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan, dan tak satu pun diri yang mengetahui apa yang akan dia usahakan pada esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak satu pun jiwa yang tahu di tanah mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Nah, ini jelas ilmu tentang semuanya perkara gaib. Nah, terjadi hari kiamat, perkara gaib. Penurunan hujan, kapan diturunkan, di mana, itu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Walaupun ada pawang. Nah, pawang ini, wallahu alam. Kadang apa yang diusahakan pawang itu sesuai dengan yang diinginkan, kadang-kadang juga tidak. Tidak semuanya. Tapi apa yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman caranya tak pernah dicontohkan Rasul. Walaupun itu bisa terjadi, walaupun juga tidak terjadi, namanya pawang yang mengatur hujan di suatu tempat agar tak hujan di situ, kadang bisa berlaku, kadang tidak. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa perihal penurunan hujan itu semata-mata atas izin Allah. Para malaikat hanya pelaksana tugas. Begitu juga apa yang ada dalam kandungan berupa janin. Walaupun teknologi sudah bisa memperkirakan berapa umurnya, berapa umur janin,
kemudian jenis kelaminnya, tapi tidak semuanya juga betul. Kadang teknologi mengatakan, melihat ini janin ini berkelamin perempuan, oh besok lahir laki-laki. Itu juga terjadi. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah semata yang betul-betul tahu bagaimana keadaan janin yang ada di dalam kandungan. Begitu juga tak ada satupun orang tahu apa yang akan dilakukan esok dan di mana dia akan mati. Nah, itu ayat yang sangat menentang praktek perdukunan dan Eropa. Pendengar yang dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana pandangan dari hadis Nabi? Ini sangat mengerikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, paranormal, tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia tanya tentang suatu perkara, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka solat orang yang bertanya itu tidak diterima selama 40 malam. Nauzubillah. Hanya bertanya saja. Tetapi ketika orang bertanya kepada peramal, itu sudah mengandung makna dia sudah percaya. Nah, paling tidak dia tidak ragu-ragu. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi seolah-olah dia sudah mengakui eksistensi peramal. Walaupun mungkin, ini tak mungkin. Ketika peramal mengatakan ini akan terjadi, lalu dia ingkari, nah, itu bisa jadi hanya subjektivitas. Mungkin tidak sesuai dengan dia ingkari. Tapi kalau oh mungkin iya ya, di sini letak syiriknya. Seolah dia mengakui adanya eksistensi peramal itu, dia bisa mengetahui perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Konsekuensinya sangat berat. Tidak diterima sholatnya 40 malam. Kita sholat saja belum tentu diterima, sekarang sudah dijamin tidak diterima. Tidak datang kepada peramal pun belum tentu sholat kita diterima. Tak ada orang yang tahu sholat dia sudah betul-betul diterima oleh Allah, tidak ada. Tapi kita berasumsi, berkeyakinan, dan berharap sangat kepada Allah dengan usaha maksimal dalam melakukan sholat, Allah menerima sholat kita. Sebatas itu yang bisa kita lakukan. Tak ada bisa orang menjamin sholat saya pasti tidak. Nah sekarang ada jaminan tidak diterima sholatnya. Ini yang sangat berbahaya. Padahal sholat itulah di akhirat kelak ibadah yang pertama sekali diperiksa dan menjadi tolak ukur baik atau buruknya amalan-amalan yang lain. Betapa celakanya kalau sholat itu tidak diterima. Sekarang sudah dijamin tidak diterima. Hanya karena datang kepada para peramal. Itu hadis pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis yang kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal. Nah, sekali lagi kita belum jelaskan tadi dukun itu seperti apa. Nah, dukun itu orang yang bekerja sama dengan jin, baik untuk penyembuhan, mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Tidak minta kepada Allah, tapi bekerja sama dengan jin. Walaupun caranya sepertinya syar'i. Nah, ini bisa juga dukun. Kadang dia juga baca bismillah namanya. Ya, dia baca bismillah tapi bekerja sama dengan jin. Ini adalah dukun. Tapi harus bedakan pula. Ada para ustadz yang mengobati penyakit dengan cara ruqyah, ini bukan dukun. Nah, itu jauh sekali bedanya. Walaupun mungkin ada kesamaan cara. Kalau tukang ruqyah, peruqyah yang sekarang ini banyak tersebar di mana-mana, itu cara pengobatannya semata-mata sesuai dengan sunnah Nabi. Dilakukan dengan cara berwudu, ini sunnahnya. Kadang-kala dimulai dengan sholat sunat 2 rakaat dulu, kemudian membaca doa-doa, membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu sunnahnya. Semua yang dibaca itu jelas, kemudian maknanya mengandung doa. Tapi kalau ada lafaz yang tidak mengandung doa, yang lafaz tidak jelas, simsalabin macam-macam, ini sudah tidak bisa dikatakan peruqyah. Kalaupun peruqyah syirkiyah itu jadinya. Jadi ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, ruqyah yang bertentangan dengan syariat atau ruqyah yang mengandung syirik.
Nah ini, itu dukun. Jadi jangan samakan dukun dengan tukang ruqyah, ruqyah syariah. Kemudian tukang ramal. Jadi man ata kahinan au arrafan. Siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal, fasaddaqahu. Nah, lalu apa yang diinformasikan dukun itu dibenarkan. Nah, dia benarkan. Kadang sedukun ini meraba-raba. Dia benarkan informasinya. Apa ganjarannya? Apa akibatnya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini dengan bahasa penguatan takkid, sungguh. Ini sangat mengerikan. Sungguh dia sudah dinilai kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya dianggap dia sudah kufur kepada Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Rasul wahyu, Al-Qur'an dan sunnahnya. Sunnah juga wahyu. Kalau begitu, berarti dia dianggap telah kufur kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Na'udzubillah. Ini bahaya yang sangat luar biasa. Kemudian hadis berikutnya. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nah, kalau tadi riwayat Ahmad dan Hakim, sekarang riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haidan atau menyetubui, mohon maaf, istrinya fi duburiha, dari arah belakang, au kahinan, atau mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu, lalu dia benarkan ucapan sang dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia dianggap, dinilai oleh agama telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Sama dengan yang tadi, dianggap kufur terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, kemudian hadis berikutnya, An Abi Mas'udin al-Ansariyya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil qalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Nah, dari Abi Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pemanfaatan harga jual beli anjing, bayaran perzinahan, dan upah dukun. Ini mah sepertinya lebih ringan, tapi semua hadis itu harus kita gabungkan sehingga rohnya sama. Melarang seberat-beratnya praktek pedukunan. Jadi tak boleh mengambil upah dari praktek pedukunan. Dengan pedukunan, mengambil dan menikmati hasil penjualan benda haram pun tidak boleh. Menjual seperti menjual babi, hasil penjualan tidak boleh. Menjual khamar, jelas tak boleh. Menjual barang seperti tai pun juga tidak boleh. Apalagi zaman sekarang ini kan, yang berkebun sawit, kemudian pupuknya diambil dari tai kerbau, kencingnya kerbau, dan itu cepat menyuburkan tanaman sawitnya. Nah, memang ada perbedaan pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tak boleh dijual, karena itu adalah barang yang haram dimakan. Nah, barang yang haram dimakan, maka juga haram mengambil harganya. Itu dalam hadis yang lain. Cuman Abu Hanifah memberikan keringanan, taik itu boleh dijual dan diambil hasil penjualannya dengan syarat taik itu memang bukan untuk dimakan, tapi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Itu Abu Hanifah membolehkan, tapi Imam Syafi'i tidak. Lalu bagaimana kalau kita ingin menjadikan air kencing sebagai pupuk? Yang diperbolehkan hanya mengambil upah dari mengerjakan itu. Nah, itu. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi di sini mengambil upah dari pedukunan ini jelas dilarang dalam hadis ini. Nah, itu hadis dari Abu Mas'ud. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian terakhir dari sandaran ini, para ulama, Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan kaidah ushul fikih. Jadi ada dasar dari Al-Quran, ada dasar dari hadis, ada dasar dari kaidah fikih. Apa itu?
Yang pertama, kullu ma yatawassalu ilal harami fahuwa haram. Nah, ini untuk mudah memahaminya kalimat yang terakhir kita ambil. Semua jalan ma yatawassalu ilal haram yang membawa menuju kepada sesuatu yang haram, fahuwa haram, maka dia pun haram. Sekarang dukun itu haram, maka semua sarana untuk terjadinya praktek perdukunan itu haram. Di situ ada penjaganya, ada yang orang yang mengantarkan orang berobat, ada harga yang diberikan, semuanya jadi haram. Nah, jadi sama hukumnya sesuatu itu dengan wasilah untuk mencapai sesuatu itu. Nah, termasuk perdukunan dan peramalan tadi. Kaidah yang lain, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, ini lebih umum lagi kaidahnya. Di mana kerusakan di sini? Kerusakannya kerusakan akidah. Di mana kemaslahatannya? Dapat sehat. Nah, maka harus didahulukan menghindarkan kerusakan daripada mengambil kemanfaatan. Sebab dalam hal pengobatan pasti Allah sudah ciptakan cara yang halal. Kenapa? Cari yang haram. Yang haram itu semuanya mafsadat. Walaupun fisiknya sehat, tapi akidahnya rusak. Ini jauh lebih parah. Nah, orang yang sakit, dia tidak berdosa. Tapi orang yang berobat dengan cara kesyirikan, dia berdosa walaupun sehat. Orang yang sakit, dia tidak berdosa, malah dia dapat pahala kalau dia sabar. Nah, penyakit fisik kalau diderita dapat pahala. Kalau penyakit hati seperti penyakit akidah dapat dosa. Kalau penyakit fisik kita dapat pahala dengan cara sabar. Tapi kalau hati yang penyakit, akidahnya sakit, itu dapat dosa. Nah, bahkan bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, inilah para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, dalil-dalil yang begitu jelas dan terang tentang persoalan perdukunan kahana dengan Eropah ini. Nah, sehingga dari dalil-dalil itu Majelis Ulama Indonesia, khususnya dari Komisi C Bidang Fatwa pada Munas yang ke-7 MUI tahun 2005 memutuskan fatwa tentang perdukunan atau kahana dan peramalan atau Eropah dengan 3 rumusan. Nah, sekali lagi ada 3 rumusan yang dirumuskan di sini. Tentunya ini adalah hasil kajian para ulama yang kredibel di dalam bidang mereka untuk merumuskan fatwa-fatwa ini. Kemudian yang kedua, rumusan ini bukan rumusan pribadi, tetapi rumusan kelompok, berkumpul sekian banyak ulama di Komisi C itu untuk membuat suatu fatwa ini. Nah, apa rumusannya? Yang pertama, segala bentuk praktek perdukunan atau kahana dan peramalan hukumnya haram. Hukumnya haram mutlak. Bahkan bukan hanya dalam tataran hukum haram saja, karena biasanya haram itu Ustaz ya adalah istilah untuk hukum taklifi yang 5 atau yang 7 menurut Abu Hanifah. Seolah-olah ini adalah hukum terhadap perbuatan. Tapi dalam masalah ini lebih berat daripada itu adalah bisa jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan. Nah, ini yang sangat fatal. Jadi segala bentuk praktek perdukunan, kahana dan peramalan itu adalah haram, bahkan bisa menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kesyirikan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertobat sebelum ajalnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mempublikasikan praktek perdukunan atau kahana dan peramalan dalam bentuk apapun hukumnya haram. Artinya ikut menginformasikan, ikut mensosialisasikan, ikut mempublikasikan. Nah, termasuk di situ ada pembuat iklan pelang nama
Ini pengobatan alternatif ini yang di dalamnya adalah pedukunan. Yang membuat pelang nama pun juga termasuk haram. Jadi semua sarana termasuk mempublikasikan yang terjadinya praktek pedukunan dan peramalan itu, apapun bentuknya, itu hukumnya haram. Karena sama hukumnya dengan praktek pedukunan dan Eropa itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan, menggunakan, dan atau mempercayai segala praktek pedukunan, kahana, dan peramalan, itu hukumnya juga haram. Intinya semua yang terkait dengan pedukunan dan Eropa peramalan itu adalah haram, bahkan bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Nah, fatwa ini ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah atau bertepatan tanggal 28 Juli 2005 Masehi. Kemudian Musyawarah Nasional yang ketujuh, Majelis Ulama Indonesia, pimpinan sidang Komisi C, bidang fatwa, Ketua Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Dr. Andus Hasanuddin MAG. Nah, inilah sosialisasi tentang fatwa Majelis Ulama tentang pedukunan dan peramalan. Baik, itu kira-kira Ustaz Zainal yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik.